Nah, jadi perangkat desa ini kan nggak ada sekolahnya, apalagi jadi kades, nggak ada sama sekali sekolahnya. Akan capaian pembangunan dan dilaksanakan di Surakarta. Buka masker ya, karena tidak ada mic-nya. Yang akhirnya ya dengan terpaksa kita reschedule aja kita dalam pembinaan ini karena memang butuh proyektor saya untuk menjelaskan apa-apa saja tugas dan fungsinya dari perangkat desa, termasuk hak kewenangan kepala desa, tugasnya, larangannya dari kepala desa dan perangkat desa itu, karena memang kita punya Perda baru, Perda 1 tahun 2020 tentang perangkat desa. Ini yang mungkin hal baru bagi perangkat desa untuk menjadi warning apa-apa saja tugas kewenangannya, apa-apa saja larangannya, termasuk bagaimana menjalankan struktur organisasi yang ada di desa Kupang, itu yang perlu. Karena perlu diketahui, walaupun Pak Kadesnya ini incumbent jadi lagi, tapi saya yakin bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini sangat jarang dilakukan oleh kecamatan, kabupaten, maupun di desa sendiri. Tadi saja di Pak Kursi saya menemukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin perlu dianggarkan. Ini menjadi catatan juga ya Pak Dodi ya. Ini desa itu harus seperti apa? Misalnya salah satunya ada tugas dari Kapur Tata Usaha dan Umum itu untuk mengarsipkan surat. Nah, jadi perangkat desa ini kan nggak ada sekolahnya, apalagi jadi kades, nggak ada sama sekali sekolahnya. Kalau Pak Babinsa ada sekolahnya, walaupun ada juga yang surat perintah itu tanpa ada didikan dulu ya, tanpa pendidikan dulu jadi Babinsa. Tapi kemarin Pak Dharma bilang ada Pak sekolahnya jadi Babinsa. Kalau perangkat desa ini tidak ada sebenarnya. Oleh karenanya saya ingin ini jadi organisasi pembelajaran. Nah, jadi kalau organisasi pembelajaran itu bagaimana ya, ada kalanya jadi guru, apa jadi guru, misalnya ada lebih ngerti Mas Indra. Saya banyak belajar sama Mas Indra. Terus terang aja gitu. Jadi beliaunya ini jadi mentor. Saya jadikan mentor di kecamatan karena saya butuh juga ini kalau mau ngeluarin data penduduk yang seperti ini bagaimana. Ini Mas Indra yang banyak membantu saya. Nah beliaunya ini guru saya di Indo. Iya. Ini ada Kupang. Makanya potensinya saya manfaatkan betul. Ada kalanya saya jadi murid gitu loh Pak Kades. Ada kalanya saya jadi guru. Ada kalanya saya belajar gitu. Walaupun saya belajar dalam hal melatih kesabaran. Karena jep-jepen di orang gitu. Jadi saya harus belajar melatih kesabaran, itu guru saya juga gitu. Segel-megeli itu, berapet gel-megeli itu ya guru saya juga. Cuma guru dalam melatih kesabaran. Tidak ada di sini. Tidak ada. Tidak Ada satu. Jadi itu ya Pak, maksud saya. Jadi saya kan nggak bisa ini memaparkan. Jadi saya mungkin akan datang ke sini nanti, kita jadwal mungkin awal-awal Januari. Kenapa saya kira ya sangat butuh Kupang itu untuk pembinaan perangkat. Yang kedua, saya mau tanya Mas Indra, sudah hasil dari SIAP kemarin untuk data vaksinasi bagaimana? Apa sudah di print atau belum, atau sudah disampaikan ke masuk atau bagaimana? Belum, nunggu hasil dari bidan, katanya mau ngikuti yang Ya gini aja sudah, nggak usah nunggu bidan. Mas Indra printkan aja data Pak RT ya, Pak RT ya, jangan per dusun lah, Pak RT. Nanti kolom sebelah kanan kasih tulisan ya, ada yang pindah meninggal ya, berarti jadi catatan untuk dicoret. Jadi tinggal centang-centang aja nih, pindah meninggal sudah dosis 1
vaksin dosis 2 atau belum vaksin dosis 1 dan dosis 2. Nanti tugasnya Pak Kampung itu untuk memverifikasi per rumah, datangi rumahnya, tanyakan sudah dosis 1 atau belum. Kalau sudah dosis 1 tentang, kalau sudah dosis 2 tentang dosis 2, dosis 1 dosis 2 dua-duanya ditentang. Belum sama sekali centang. Ya. Setelah itu kalau meninggal pindah ya coret. Yang meninggal sama pindah coret. Jadi sudah ketemu nanti sasaran dosisnya dosis 1 sama dosis 2-nya. Ya. Itu nanti dijadikan dasar untuk ketika ada vaksin baik itu door to door ataupun pengondisian di balai desa itu Pak Kampung sudah bisa mengkondisikan untuk warganya itu hadir. Buatkan undangan sudah kan tidak banyak Pak. Kan sudah tidak banyak, paling satu RT itu paling sisa 20, 25 gitu. Buatkan undangan resmi. Modal surat sudah. Kalau tidak satu kertas bagi 2 ada. Tanda tangan Pak Kades. Undang resmi itu secara resmi untuk hadir vaksin di mana, tentukan lokasinya. Ini kira-kira selesai kapan? Datanya itu. Hah? April ya? April. Ke Pak Kasum kapan? Besok. Pak Kasum selesainya kapan itu? Harus datang ke rumah wali. Tentukan dulu. Pak saya. Ini dosisnya ada berapa Pak? 6. RT-nya ada 6. Ya udah. Satu RT berapa kakak kira-kira? Ada 85. Nah, 85. Coba dari 85 itu tentunya ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Yang sudah kenal kan sudah tahu, yang sudah vaksin. Tanyain, manfaatkan HP, di WA aja, pakai telepon. Sudah vaksin 1, tanyakan kalau sudah dosis 1 mana sertifikatnya, dosis 2 mana sertifikatnya. Iya. Kapan kira-kira dari 80 itu selesai berapa hari? Hah? 1 hari selesai. Pak Kampung yang lain untuk 2 hari boleh. Berarti hari Kamis ya. Kamis sudah kumpul di sini, sudah ketemu data itu. Minta tolong itu nanti ditindaklanjuti sama Pak Kades rembukan. Pak Kades maunya seperti apa? Apa door to door? Apa dilaksanakan di balai desa ini untuk dijadwalkan di hari Jumat atau hari Sabtu? Ya, koordinasi sama Bu Bidan. Ya, minta tolong ya Pak Kades ya untuk tindak lanjut itu. Pengen lihat nih, nanti saya akan tanya laporannya ke Pak Sekdes ini sampai sejauh mana. Karena kalau tidak turun seperti ini ya ini kejadiannya tidak dicetak ya, tidak di print. Ada pertanyaan Pak mungkin Pak? Ya ada. Ya. Ini warga ada yang bilang ketakutan itu untuk vaksin itu. Gimana itu? Memang takut. Ya semua takut Pak, namanya juga takut. Kalau kita perangkat desa mungkin namanya tidak vaksin juga. Iya. Jadi semua takut. Tapi ini salah satunya ada kewajiban. Jadi tolong sampaikan kalau saya jelaskan. Ada tugas fungsi kita dari perangkat desa, ada kepala desa, itu ada kewajiban untuk memberikan pemahaman hak dan kewajibannya masyarakat. Ya, ada hak dan kewajibannya masyarakat. Makanya kemarin itu yang dapat hak-hak yang paling banyak, yang lebih dari yang lain. Salah satunya yang penerima PKH, ya, penerima BLTDD itu hak itu. Haknya warga diberikan, maka ada kewajiban. Di sini pajaknya ditarik kan, Pak? Ditarik semua. Atau ada yang dibayar ke Pak Kades? Dibayar ke Pak Kades. Ada yang dibayar ke Pak Kades. Itu yang jadi masalah. Karena kewajibannya itu dia tidak merasa. Kan cuma saya aja karena bukan warga sini yang ditarik pajak kan seperti itu. Mas Ferry ini yang narik pajak karena bukan warga sini. Tukang nagih, bayar saya Pak. Karena itu kewajiban gitu. Nah warga sini tidak tahu kewajibannya. Ya untungnya di sini lunas gitu. Kalau tidak lunas saya bully habis-habisan Pak Kades. Ada Kades lain ini. Di wilayah Curadani aja saya bully tiap hari gitu. Karena ya begitu sudah.
Ya, jadi saya minta tolong, itu salah satu bentuk kewajibannya dari kepala desa dan perangkat desa untuk memberikan pemahaman terkait dengan hak dan kewajibannya masyarakat. Kalau hanya masyarakat yang lain banyak Pak. Salah satunya dia menerima listrik. Listrik itu disubsidi Pak sama pemerintah. Beli pertalite, ya, beli premium, ya, beli bensin gitu. Itu subsidi semua dari pemerintah. Dalam arti itu haknya. Kalau tidak mau pakai hak, ya pakai Pertamax itu. Mana sih ada yang pakai Pertamax kalau ada anak-anak yang motor-motoran dan begitu? Jarang yang pakai Pertamax ini. Paling tidak ngantri premium sama pertalite gitu. Dalam arti di dalamnya itu ada subsidi gitu. Itu yang harus diberikan pemahaman. Terus bagaimana caranya Pak? Banyak caranya. Banyak caranya untuk melakukan sosialisasi. Makanya tahun depan anggarkan hal-hal yang untuk memberikan pemahaman hak dan kewajiban. Ini Pak, ada narasumbernya sudah jauh-jauh sudah. Ada Pak Babinsa, Babin Fitma. Kita kira-kira jadikan narasumber atau undang dari mana gitu. Apa? Itu pertama. Kedua, berikan penjelasan pemahaman bahwa herd immunity, ya, ketahanan kelompok itu harus tercapai Pak. Dalam arti sudah vaksin semua, ya, sudah ada vaksin gitu. Yang tidak takut dari vaksin, atau yang terpaksa karena kemarin dapat bantuan terpaksa dan divaksin gitu. Percuma saja kalau jumlahnya itu tidak memenuhi target. Salah satunya harus 70%. 70%. Ini masih celah Pak. Berarti kalau tembok ya, ibarat temboknya, itu batanya itu tidak terisi semua Pak. Maka apa konsekuensinya? Tidak kokoh. Digeser gini roboh itu. Nah itu ada pertahanan itu yang salah satu contohnya ada vaksinasi yang mirip seperti itu vaksinasi difteri ya, difteri. Jadi difteri itu yang disuntik anak-anak semua Pak. Padahal orang tua juga bisa Pak kena Pak. Kenapa? Karena anak-anak ini yang melindungi orang tua gitu. Jadi dia dari satu orang tua, mohon maaf ya. Ya, saya sampaikan orang tua aja. Ada satu orang tua yang usia rentan ini. Ini ada anak-anak, ada 4, ada 5 di sampingnya. Maka ini yang rentan ini melindungi yang lebih rentan lagi gitu, yang tua gitu. Jadi orang tuanya tidak usah divaksin, kan tidak ada dari kita ini divaksin difteri tidak ada. Tapi bisa aja Pak, kalau anak kecilnya itu kena semua, itu kita kena juga. Maka anak kecil itu yang melindungi kita. Makanya yang ini juga sama. Jadi harus herd immunity itu terbentuknya itu harus kelompoknya harus benar gitu. Harus benar minimal ya 70%. 70% ini kalau kemarin 50% ya. Naik lagi sekarang 70% aturan. Itu maka yang rentan-rentan ini yang memang tidak bisa sama sekali, maaf ya. Ada yang tensinya tinggi. Jadi suntik itu setiap kali mau suntik tidak bisa. Itu yang dilindungi sama yang bisa-bisa. Nah, pemahaman seperti itu disampaikan ke yang takut-takut tadi. Generasi penerusmu, anakmu nanti bisa kena. Ya, saudaramu bisa kena kalau bukan kamu. Paling tidak kamu yang jadi volunteer untuk bisa divaksin. Jadi seperti itu. Nah, itu berikan pemahaman. Tidak ada kiat-kiat lain sudah. Saya juga pusing juga gitu. Kecuali nggak dukun. Dukunnya gitu mandek ya. Kalau saya belum mungkin datangkan uya-uya gitu ya. Itu salah satu solusi juga, cuma mahal. Kan datangnya hipnotis lah. Benar ke vaksin lebih. Saya tuh cuma coba ada TV itu ya pas acaranya Ikatan Cinta itu ya Pak. Hipnotis Pak lewat TV itu. Mungkin itu berhasil itu di Kupang. Iya, itu yang belum dilakukan pemerintah gitu. Sudah hipnotis sudah semuanya mau vaksin. Jadi itu memang kendala. Tapi itu tidak semua. Ada 1-2. Oleh karenanya jangan fokus ke yang itu. Ya udah tinggalkan aja sudah. Itu masukkan ke yang penting saya butuh data dulu. Data dulu secara resmi desa itu ya, kalau resmi itu desa itu berarti masyarakat itu akan melihat, oh berarti saya dipantau sama desa bahwa saya belum vaksin.
maka konsekuensinya mungkin desa nanti mungkin memperlakukan apa, karena hak kewajiban saya tidak dilaksanakan. BLTDD, tidak apa Pak, tahun depan, nah ini katanya sama BLTDD tahun depan 40%, jangan lewat dari itu sudah, itu maksimalkan di 40%. Ini banyak ya, lebih dari 40% ya. Jadi kalau maksimalkan mainkan 14 kriteria itu, tambahin juga syarat vaksin. Semua pelayanan di kantor desa ini wajib vaksin. Itu enak. Kalau saya di kecamatan nggak bisa Pak, karena ada Pak Bupati. Tapi kalau Pak Kades itu punya kewenangan, sudah kan saya sudah sampaikan. Ada 2 kewenangan yang sudah melekat ke desa. Jadi kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan hak asal usul desa. Itu sudah melekat ke Pak Kades. Bahwa Pak Kades itu bisa merencanakan dan mengatur rumah tangganya sendiri. Maka Pak Kades itu sudah punya kewenangan untuk menetapkan bahwa pelayanan di desa Kupang wajib menyertakan sertifikat vaksin dosis 2 gitu contoh. Maka mau nggak mau dia harus mau kawin nikah Pak Mutin mana sini? Nggak ada ya, dari luar. Nah, artinya dari luar. Tolong beri pemahaman. Mau kawin tanya dulu. Satu keluarga harus. Kenapa? Karena dia akan ketemu orang banyak. Bahaya gitu ya. Akan ketemu orang banyak. Karena orang nikahan kan banyak ya, walimahan apa. Satu keluarga harus divaksin dulu. Termasuk itu udah pelatih-pelatihnya apa, senoman itu ya, senomannya itu wajib sapaan senomannya vaksin dulu, baru boleh diizinkan untuk melakukan walimah gitu, walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi banyak hal sebenarnya yang harus dilakukan oleh desa untuk memaksimalkan vaksinasi. Jadi targetnya nih tahun ini harus sampai 70. Maka tahun depan awal tahun itu sudah lari ke yang bawah Pak, 6 sampai 11 tahun. Nah 6 sampai 11 tahun ini saya yakin akan sukses ini. Kenapa? Asalkan pemahaman orang tuanya itu bagus. Makanya sampai 70% dulu syaratnya. Maka paling tidak minimal ya 70% yang sekolah itu kan sudah orang tuanya sudah divaksin, maka anaknya pemahamannya sudah bagus. Udah apa-apa gitu. Insya Allah lah tidak apa-apa, ada masalah. Kebetulan stok vaksinnya banyak, macam-macam sudah. Tinggal milih sekarang. Tinggal milih mau atau tidak gitu. Kasih pemahaman yang bagus. Ada lagi Pak, mungkin Pak? Itu penyaringan datanya dari usia 12 apa dari usia 5 tahun? 12 saja. Jadi pakai yang via offline aja ya. Jangan abaikan yang data yang dari Dispenduk. Dari Dinkes itu. Yang via offline. Nanti kalau sudah rumusnya itu sudah ketemu Mas Indra, tinggal dibuang sampahnya, sampai tinggal nge-sort yang 6 sampai 11 nanti di tahun depan. Jadi kita punya sasaran sendiri gitu. Ada lagi tanya? Tidak ada macam-macam solusi ini, tidak ada. Saya cuma. Peduli berarti. Ya, jadi ya itu peduli lindungi. Itu dalam arti ya saya pengen ya benar-benar. Kalau acara seremonial memang saya kurang begitu respect ya sama acara-acara seremonial. Saya harus ke yang teknis. Jadi teknisnya seperti itu menurut saya. Kalau kabupaten menetapkan sasaran ini harus begini, ya tapi di lapangan ternyata enggak. Salah satunya desa Kupang itu, kalau ikut data yang itu, padahal kita sudah vaksin semua itu ya, 60% sudah vaksin, padahal dibilang belum vaksin. Jadi dikira ada kerja deh. Saya minta tolong ya Pak Kades, sudah difasilitasi dari Kamis itu sudah ketemu apa yang dilakukan, jadwalnya di mana. Terus sasarannya sudah ketemu berapa, direkam. Kumpul lagi di sini minta tolong fasilitasi Pak Kades ini. Ada lagi? Mungkin cukup ya? Cukup Pak. Oke cukup sekian ya. Saya mau lihat kondisi balai desa ini. Katanya rempak kan ya? Saya nggak tahu ya. Tapi saya udah sering lihat sebenarnya sama Pak Babin saya. Tak bocor-bocornya itu saya sebenarnya nggak tahu. Ya miris gitu. Ya cuma dengan posisi sekarang
Saya tidak bisa maksa Pak Kades karena ADD-nya tidak ada. Kalau dulu saya di sini mungkin sudah di tingkat 3 di sini. Insya Allah tercapai. Kalau apa namanya dengan kondisi sekarang ya banyak pemakluman lah saya karena ADD-nya tidak bisa maksimal. Sementara dengan desa tidak boleh untuk pembangunan seperti itu. Cukup ya Pak ya. Terima kasih. Ya kita jadwal ulang Pak Dodi, tolong dialokasikan lagi waktunya. Ya tidak perlu repot-repot Pak Kades, kalau saya tidak rewel. Tanya nih Pak Sekdes ini. Ada kopi, ada makan, ada makan. Perkara ada nasi cekung ya. Nah, kalau tidak ada tidak apa-apa, tidak rewel ya. Tidak ada. Sudah biasa lapar ya saya. Tidak ada bedanya. Nah, cukup ya Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.